Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alinda Sekar Ayu Pramesti, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2019 dengan NIM 2280190040. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana efektivitas pembatasan sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19 menggunakan analisis pemodelan. Materi ini saya rangkum dari artikel yang berjudul The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-19 Spread Modeling Analysis yang ditulis oleh George J. Mearn dan Simon C. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komputasi dengan dosen pengampu Pak Asep Saifullah, SPD MSI. Harap disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Belakangan ini kita dihebohkan oleh suatu virus yang membahayakan juga mematikan. Bahkan WHO sendiri sudah menetapkan virus ini sebagai pandemi karena penularannya ke seluruh dunia. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Nah, virus ini diberi nama virus corona atau COVID-19. Lalu apa sih virus corona itu? Virus corona adalah suatu virus yang menyerang bagian pernafasan, di mana penularannya terjadi melalui tetesan aerosol. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan virus corona tertular dari individu satu ke individu lain. Yang pertama, adanya kontak erat antar individu di rumah. Yang kedua, adanya kontak erat antar individu di sekolah. Yang ketiga, adanya kontak erat antar individu di tempat kerja. Dan yang keempat adalah adanya kontak erat antar individu di transportasi. Nah, karena makin hari makin banyak orang-orang yang terinfeksi virus corona, maka pemerintah mengadopsi langkah-langkah ketat untuk mengurangi angka penyebaran, mengurangi jumlah kasus harian, dan juga mengurangi pasien kritis dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan menutup sekolah, yang kedua dengan melakukan penutupan tempat kerja, dan juga social distancing. Lalu, apa sih social distancing itu? Social distancing adalah suatu tindakan untuk mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, serta mengurangi kontak tatap muka secara langsung. Mengapa kita harus melakukan social distancing? Tujuannya agar mencegah penularan virus dari orang ke orang dengan meminimalkan kontak secara sosial. Untuk membandingkan strategi alternatif jarak sosial atau social distancing, penulis ini menggunakan sebuah metode, di mana metodenya sendiri adalah mengambil data transmisi COVID-19 dari sumber wabah, yaitu di Provinsi Hubei, Cina, kemudian dikumpulkan sebelum melakukan langkah-langkah penahanan. Nah, metode ini diadaptasi dari model simulasi berdasarkan individu dari kota Newcastle, Australia, dengan populasi sebanyak 272.409 orang. Nah, penulis ini juga menggunakan metode pengaturan parameter simulasi model untuk mencerminkan karakteristik transmisi COVID-19. Di sini sudah ditampilkan ringkasan parameter simulasi, di mana mekanisme mobilitas ini memungkinkan untuk memodelkan perubahan pola kontak. Model ini mewakili pola kontak individu ke individu secara detail untuk menggambarkan bagaimana pergerakan individu yang memungkinkan penyebaran virus menyebar di wilayah geografis. Nah, ada 4 langkah yang berbeda dalam melakukan social distancing. Yang pertama ada penutupan sekolah, yang kedua ada penutupan tempat kerja, yang ketiga ada isolasi kasus, dan juga pengurangan kontak di seluruh komunitas. Berdasarkan langkah-langkah social distancing, penulis menganalisis lebih lanjut tentang langkah apa yang paling efektif untuk diterapkan agar angka penyebaran dari corona ini cepat berkurang, dan juga jumlah kasus harian cepat berkurang. Nah, hasil analisisnya ini ditampilkan dalam bentuk tabel dan kurva. Tadi sudah ditampilkan ringkasan parameter simulasi. Nah, dari tabel ringkasan parameter simulasi tersebut, penulis melakukan simulasi dengan melibatkan 9 alternatif intervensi strategi mitigasi jarak sosial dan 11 penundaan aktivasi dalam waktu antara 0 hingga 10 minggu. Nah, di sini saya tampilkan tabel total tingkat infeksi untuk intervensi jarak sosial alternatif dan meningkatkan penundaan aktivasi.
di mana dari tabel bisa terlihat bahwa dari keempat intervensi jarak sosial, dengan waktu 10 minggu dapat menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Nah, dari tabel ini juga dapat terlihat bahwa ukuran tunggal yang paling efektif adalah dengan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat, di mana dari data dasar yang sebanyak 66% populasi turun menjadi 24% populasi. Sedangkan untuk pengukuran tunggal yang kedua yang paling efektif adalah dengan peningkatan isolasi kasus, di mana data dasarnya 66% populasi menjadi 31% populasi. Selanjutnya, saya tampilkan tabel jumlah kasus yang terinfeksi untuk intervensi jarak sosial jauh alternatif dan peningkatan penundaan aktivasi untuk populasi Newcastle 272.409. Pada tabel ini, tanpa penundaan aktivasi yang signifikan, ukuran tunggal yang paling efektif adalah sama dengan tabel 2, yaitu pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat. Yang awalnya 180.000 populasi menjadi 64.000 populasi. Sedangkan ukuran tunggal yang kedua yang paling efektif yaitu peningkatan isolasi kasus. Nah, dari tabel kedua tabel tersebut akan lebih efektif lagi jika langkah-langkah social distancing digabungkan. Dengan semua langkah-langkah dilakukan secara bersamaan, maka epidemi lokal dapat dihentikan, bahkan hanya dalam waktu 8 minggu. Kemampuan secara signifikan untuk mengurangi penularan dengan menggabungkan intervensi jarak sosial yang ketat bersama-sama dapat diilustrasikan dengan kurva-kurva berikut. Yang pertama ada kurva epidemi keterlambatan 10 minggu. Dari kurva tersebut dapat dilihat bahwa dua tindakan gabungan garis berwarna hijau mampu secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian dengan intervensi yang paling kuat yaitu garis hijau yang putus-putus. Nah, semua intervensi individu menurunkan jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat yang digambarkan dengan garis putus-putus biru menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak, diikuti dengan peningkatan isolasi kasus yang digambarkan dengan garis berwarna ungu. Pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50% yang digambarkan dengan garis putus-putus biru, 90% absensi di tempat kerja dengan yang digambarkan garis putus-putus berwarna kuning, dan 30% pengurangan kontak komunitas yang digambarkan dengan garis biru pekat adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Selanjutnya ada kurva 2 yaitu kurva epidemi keterlambatan 5 minggu dan juga kurva 3 yaitu kurva epidemi keterlambatan 1 minggu. Nah, kedua kurva ini sama-sama memiliki intervensi gabungan yang efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi, yang digambarkan dengan kedua garis hijau yang datar. Nah, garis hijau datar ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas lagi-lagi menjadi tindakan intervensi tunggal yang paling efektif, dan peningkatan isolasi kasus, pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan jumlah kasus dan menunda puncak epidemi. Selanjutnya ada kurva 4 yaitu kurva epidemi lansia yang terinfeksi. Nah, di kurva 4 ini mengekstrak tingkat infeksi kasus lansia harian dari set data infeksi, di mana kurva 4 ini menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial yang digambarkan oleh garis warna hijau dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Nah, pengurangan 70% dalam kontak komunitas yang digambarkan oleh garis biru putus-putus adalah tindakan interval tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini. Pengurangan kontak komunitas 50% yang digambarkan oleh titik-titik biru dan peningkatan isolasi kasus yang digambarkan oleh garis abu-abu juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan memperpanjang kurva epidemi. Selanjutnya ada kurva terakhir yaitu kurva epidemi untuk keseluruhan populasi. Nah, kurva terakhir ini melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa, dan juga menutup semua sekolah. Selain itu, kurva 5 juga melibatkan pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan pengurangan 50% dalam kehadiran di tempat kerja. Nah, dari keempat skenario tersebut,
Secara signifikan semuanya dapat mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal dengan waktu keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi. Nah, dari 4 langkah social distancing yang telah dibahas tadi, 2 tindakan atau 2 langkah, yaitu isolasi kasus dan pengurangan 70% kontak di masyarakat. Jika 2 langkah itu digabung, maka hasilnya akan efektif dalam menurunkan aktivasi pandemi virus corona. Sebenarnya, keefektifan social distancing sendiri dapat terbukti menurunkan aktivasi pandemi virus corona apabila masyarakatnya mau diajak kerjasama dalam melakukan suatu perintah yang telah diberikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.